واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين، ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak membacakan tahmid alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di salah satu masjid yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pembahasan kita akan terfokus dengan kajian fikih Ramadan, secara khusus fikih shaum atau fikih puasa. Tadi kami berencana ingin membahas sebuah kitab yang berjudul Fathus Salam bi Muhimmati Ahkam Siyam, yang ditulis oleh salah satu ulama di Yaman, Syekh Abu Muhammad Al-Hajuri hafizahullah taala warah. Akan tetapi melihat dan menimbang bahwasanya buku itu tebal 200 halaman lebih, maka akan menyita cukup banyak waktu, sementara waktu kita tidak tinggal beberapa pertemuan lagi, ya. Kemudian Ramadan karena tidak sampai lagi 2 bulan, hanya sebulan sedikit. Maka untuk itu kami akan membacakan kitab Siyam, pembahasan tentang Siyam yang ada di kitab Fikih Al-Muyassar, karena pembahasannya tidak sampai 30 halaman, yang pendek. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan kita. Qala al-musannifu rahimahumullah, berkata penulis yang semoga Allah merahmati mereka. Jadi buku ini tidak ditulis oleh satu orang. Buku ini disusun oleh tim, ya, para dosen di Ummul Qura, profesor doktor di bidang fikih. Qalu, mereka berkata, rabi'an, pembahasan yang keempat. Jadi pada bab 4, bab secara umum, bab besarnya itu bab yang keempat ini. Pembahasan tentang as-siyam. Kitab as-siyam, kitab pembahasan tentang as-siyam. As-siyam ini jamak dari shaum, dan ini istilah syar'i. Kalau puasa itu terjemahan, Pak. Terjemahan ke dalam bahasa yang telah diindonesiakan. Karena puasa itu, kalau Bapak lihat data di internet atau pada referensi lain, ya, bahwasanya puasa ini berasal dari bahasa Sanskerta, yang merupakan salah satu bentuk ritual orang Hindu dahulu, sama dengan sembahyang, ya, sama dengan istilah surga, neraka, itu bukan istilah Quran. Kalau istilah Quran itu namanya siyam, itu jamak tunggalnya shaum, jamak taksir. Shaum itu masdar dari kata shauma yasum shauman. Secara bahasa apa artinya? Artinya adalah al-imsak. Jadi shaum secara bahasa artinya menahan. Akan kita bacakan nanti pembahasannya pada kitab ini. Rabi'an, yang keempat, kitab Siyam, pembahasan tentang as-siyam. Kitab ini akan membahas tentang as-siyam begitu. Wa yashtamil ala khamsati abwab. Ya, pembahasan tentang kitab Siyam ini dia terdiri dari 5 bab atau mengandung dari 5 bab. Setiap bab mengandung poin-poin permasalahan.
Al-babul awal, bab yang pertama, fi muqaddimatis siyami. Pembahasan tentang pendahuluan masalah as-siyam. Wa fihi masail, dan di dalam bab yang pertama ini ada beberapa poin permasalahan yang akan diuraikan oleh penyusun kitab ini. Al-mas'alatul ula, poin atau permasalahan yang pertama, ta'rifus siyam. Jadi kita akan membahas tentang pengertian atau definisi dari kata as-siyam itu sendiri ya Pak. Kalau terjemahannya kita semua sudah tahu Pak ya, puasa. Namun kalau bisa kita mempopulerkan, saya tidak mengatakan puasa itu nggak boleh diucapkan, boleh-boleh aja. Namun kalau kita ucapkan istilah Al-Quran tentu lebih utama, ya kan? Karena kita telah ya mengucapkan Al-Quran itu, karena as-siyam itu ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Quran kita baca tentu dapat pahala. Al-Quran itu jangankan satu kata, satu huruf saja kita baca dari Al-Quran dapat satu pahala. Dalilnya mana? Dalilnya hadis yang sering Bapak Ibu dengar semua, hadis Sahih Al-Bukhari itu. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah. As-siyam itu sudah berapa huruf itu? Alif, lam, shad, kemudian ada alif lagi, kemudian mim. Ada berapa? 6 ya. As-siyam, alif, lam, shad, alif lagi, mim. 6. Kan kalau kita baca kapan siapa, ya sudah dapat pahala kita. Kenapa? Karena membaca istilah dalam Al-Quran itu kalau kita niatkan untuk beribadah mendapatkan pahala. Jadi pengertiannya akan dibahas di sini apa? Kemudian wa bayanu arkanihi, dan penjelasan rukun-rukun siyam tersebut. Awalan, yang pertama, ta'rifu, pengertiannya. As-siyam fil lughati al-imsaku 'anil syai'. As-siyam secara bahasa adalah al-imsak, menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Seperti dalam Al-Quran cerita tentang Maryam alaihissalam, bahwasanya dia pernah bernadar, inni nadartu lirrahmani, ya, aku bernadar kepada Ar-Rahman alla ukallimal yawmal insiyya, ya, aku tidak akan berbicara dengan manusia. Arti menahan diri dari berbicara itu juga ya makna shaum atau as-siyam secara bahasa. Jadi secara bahasa artinya adalah menahan diri dari sesuatu. Wa fi syara', dan dalam istilah syariat ini yang mesti kita amalkan. Kalau pengertian secara bahasa ini hanya makna yang dipakai oleh orang Arab dalam pembicaraan mereka, dalam bahasa mereka. Sementara yang harus kita amalkan ini nih, pengertian secara syariat. Maka harus dibedakan mana pengertian secara terminologi syariat, mana yang secara etimologi bahasa. Kan itu dalam kaidah ilmiah seperti itu. Maka kalau sampai dua hal ini Bapak Ibu tidak dibedakan, dicampur, akan menimbulkan syubhat. Contoh, ada seorang dai qodam mengatakan barang siapa yang mengingkari maulid Nabi itu bisa murtad, dia katanya. Kenapa? Karena secara bahasa maulid itu artinya tempat atau waktu, dia isim keterangan dia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya keterangan tempat atau keterangan waktu, adverb of time atau adverb of place, atau dalam bahasa Arabnya zorf, atau isim Allah atau isim makan. Maka orang ini mengatakan siapa yang mengingkari maulid Nabi dibawakan kepada makna bahasa.
Kalau secara makna bahasa nggak ada orang Islam yang mengingkarinya, karena seluruh umat Islam pasti percaya Nabi dilahirkan, kan gitu. Karena Maulid itu artinya waktu kelahiran, atau juga bisa maknanya sesuai dengan konteks tempat dilahirkan. Padahal yang dimaksud Maulid Nabi yang diingkari oleh bukan kita ulama yang mengingkari adalah ya perayaan yang terkait dengan kelahiran Nabi atau happy birthday-nya Nabi. Iya, kalau bahasa keren kan gitu. Ya, happy birthday to Nabi gitu, to Prophet gitu ya. Itu ulang tahun. Seperti kebiasaan orang Nasrani ketika mereka merayakan Natal. Natal itu apa artinya? Tanya orang Nasrani. Merayakan kelahiran Yesus Christ, ya, haleluya kata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi umat Islam nggak boleh mencontoh-contoh sesuatu agama, suatu ritual yang telah sakral dalam agama di luar Islam. Nggak boleh kita contoh-contoh. Sebagaimana telah dilarang oleh Rasulullah sendiri, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh-contoh suatu kaum, nanti di akhirat orang yang mencontoh-contoh itu akan digabungkan, akan dikelompokkan kepada kaum yang dia contoh. Kalau kita contoh Nasrani, mati kita. Ya, di hari kiamat dibangkitkan bersama orang Nasrani. Jangan gabung bersama umat Nabi Muhammad. Bagaimana kira-kira? Tentu kita tidak akan mau. Maka untuk itu ya, kita tidak boleh mengadakan perayaan-perayaan yang tidak ada keterangannya dalam Islam. Masyarakat muslimin, kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi secara syariat makna asyam itu adalah al-imsaku 'anil akli wasyurbi wasairil mufattirati ma'an niyyati min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syams. Secara syariat asyam itu adalah menahan diri dari makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa. Seperti apa? Mohon maaf, bagi suami istri jima di siang hari Ramadan atau mengeluarkan air mani secara sengaja. Kalau nggak sengaja apa? Tidak. Sengaja. Ikhrajul mani amdan kata ulamanya, mengeluarkan air mani secara sengaja. Ini juga membatalkan menurut jumhur ulama. Maka orangnya berdosa besar. Ya, kalau di luar Ramadan dosa kecil. Ya, kalau seandainya dalam keadaan darurat, ada kaidah dalam usul fikih itu, ya irtikabu akhafid dararain. Contoh, ada orang yang mau syahwatnya memuncak, ya ada wanita di depannya, kalau tidak dia lakukan, dia keluarkan sendiri, maka akan berzina dia. Maka kata ulama boleh dalam kondisi sedang, dalam keadaan darurat, dosa kecilnya dalam keadaan darurat. Tapi kalau seandainya tidak ada angin, tidak ada faktor X ya, yang mengharuskan dia melakukan itu, maka nggak boleh. Ini fatwa daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata beliau, dalam keadaan darurat, misalkan seseorang digoda wanita, misalnya wanita cantik menggoda dia berduaan di kamar gitu kan, dia sudah tegang syahwatnya gitu kan. Kalau dia tidak keluarkan, dia akan ini, maka dia pergi ke WC kemana gitu kan, untuk membendung syahwatnya. Maka ini tidak termasuk dosa besar karena dalam keadaan darurat. Tapi kalau tidak ada daruratnya, dosa besar juga Pak. Ini harus kita garis bawahi, jangan sampai salah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Kalau di bulan Ramadan batal puasanya, ini termasuk pembatal puasa. Apalagi Pak, berciuman dengan suami istri. Suami istri saja dilarang siang hari, apalagi yang bukan mahram. Ya, yang disertai dengan syahwat itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau tidak dengan syahwat boleh. Karena Nabi pernah dalam keadaan berpuasa mencium istrinya, namun cium sayang, bukan cium
syahwat. Beda apa ya? Orang itu sendiri yang tahu membedakan gitu. Kalau kita nggak bisa kita nilai orangnya ini syahwat atau enggak gitu. Karena yang tahu hanya pelakunya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Dan ini pembatal puasa. Saumnya batal kalau dia lakukan dengan syahwat. Ma'an niyati, yang didahului dengan niat. Jadi salah satu rukun puasa nanti adalah niat. Kapan menahan itu Pak? Menahan dari makan minum dan segala yang batalkan saum itu. Min tulu'il fajris shadiq, mulai dari terbitnya fajar shadiq, yaitu fajar masuknya waktu subuh, ya, ila ghurubi syams, sampai tenggelamnya matahari. Jadi kita menahan itu Pak, mulai dari azan subuh atau masuk waktu subuh sampai ya tenggelamnya matahari. Kalau seandainya belum masuk waktu subuh, maka masih boleh. Allah mengatakan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail, kata Allah. Makan dan minumlah engkau hatta yatabayyana lakum, sampai menjadi jelas bagi kalian ya al khaytul abyadu minal khaytil aswad, benang putih dan benang hitam itu maksudnya adalah masuk betul-betul jelas terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Maka tidak ada dalam Islam itu 5 menit tidak boleh makan minum, haram hukumnya, enggak sah puasanya, imsak katanya. Maka yang namanya imsak ketika azan subuh itu, enggak ada imsak 5 menit setelah itu bukan imsak, itu adalah untuk kehati-hatian boleh. Ya. Namun jangan diharamkan, jangan diyakini itu membatalkan puasa. Karena di antara sunnah kita ya makan sahur itu adalah kita akhirkan. Diakhirkan makan sahur itu, diakhirkan maksudnya ya jangan pula pas azan makan, boleh, itu batal puasa kita. Karena kalau sudah azan subuh sudah stop, ya kan? Adapun hadis itu diperselisihkan oleh ulama. Kalau seandainya kita masih azan kemudian masih ada sisa air, maka minumlah, itu hadisnya lemah. Maka kita ahlussunnah ya mesti beramal dengan hadis sahih. Yang sahihnya itu wa kulu washrabu hatta tasma'a adzana Abdullah bin Maktum, itu dalam hadis Sahih Al-Bukhari. Makan dan minumlah kalian sampai kalian mendengar azannya Abdullah bin Maktum, itu adalah sahabat azan kedua di masa Nabi. Kalau azan pertama Bilal, muadzin azan yang pertama Bilal, muadzin azan yang kedua Abdullah bin Maktum, buta beliau. Maka Rasul mengatakan makan minum sampai berhentilah ketika sudah azan, sudah masuk waktu subuh gitu ya, setelah azan yang kedua. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Kemudian sampai kapan? Sampai tenggelam matahari, bukan sampai mendengar serine. Ya, nanti orangnya salah bunyikan, rupanya masih jam 5 sudah bunyi, minum kita. Atau kita tinggal di hutan, tidak ada serine kan itu. Maka kita lihat ya kondisi matahari. Kalau sudah terbenam, sudah masuk waktu berbuka itu, iftar ya. Tapi kalau seandainya hari gelap, bagaimana Pak Ustaz, hari hujan, maka kita menggunakan teknologi jam. Boleh pakai jam ya. Ya, diperkirakan waktu setempat kira-kira tenggelam matahari jam berapa misalkan ya. Boleh Pak ya, sesuai dengan kondisi kita. Karena memang agama ini tidak berat, mudah. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, ini pengertian saum secara syariat. Jadi kita ulangi ya, saum secara syariat artinya adalah menahan diri dari segala yang membatalkan saum atau puasa itu. Kapan mulai startnya, kapan hari? Mulai dari terbit fajar shadiq, masuk waktu subuh sampai kapan? Tenggelamnya matahari. Nah, kemudian yang kedua,
arkanuhu, rukun shaum. Ada berapa rukunnya? Ada 2 saja. Min khilali ta'rifi siyami fil istilahi yattadihu anna lahu ruknaini asasain. Berdasarkan definisi as-siyam tadi secara istilah syariat, maka menjadi jelas dia memiliki 2 rukun utama, 2 rukun pokok. Huma, yang kedua itu adalah al-awwal, yang pertama al-imsaku 'anil mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi rukun yang pertama itu apa? Berdasarkan pengertian secara syariat tadi. Yang pertama yaitu menahan diri dari segala yang membatalkan shaum atau puasa. Kapan? Dari terbitnya fajar shadiq, masuk waktu subuh sampai tenggelam matahari. Kemudian apa dalilnya? Dalil dari rukun yang pertama ini adalah surah Al-Baqarah ayat 187. Surah Al-Baqarah ayat 187, penggalannya. Allah berfirman, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail." Maka sekarang campurilah mereka para istri-istri kalian itu, dan carilah apa yang telah Allah tetapkan untuk kalian. Makan dan minumlah kalian sampai menjadi jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Itu maksudnya adalah waktu subuh. Minal fajr, kata Allah, dari waktu subuh. Summa atimmu siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa atau siam itu sampai malam. Malam dalam istilah syariat kapan, Bang? Kapan dikatakan malam? Ya, ketika tenggelam matahari itu sudah malam. Itulah malam, Pak. Itu namanya awalul lail, awal waktu malam. Jadi ada awalul lail, ada nisful lail, ada sulusul lail. Ada awal malam ini, tenggelam matahari itu malam, awal dari malam. Ada nisful lail, pertengahan malam. Ada sulusul lail, sepertiga akhir malam. Nah, ini waktu-waktu ya di tengah malam ini. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Jadi dalam Islam seperti itu, Pak. Malam itu sudah tenggelam matahari, sudah malam itu. Beda dengan perhitungan kalender Masehi. Malam itu jam 00, ya jam 12 itu baru malam. Nah, kalau sebelum itu kata mereka masih sore, ya. Ini beda dengan konsep Islam. Kalau Islam tidak, tenggelam matahari itu kata Allah sudah malam. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan, ya, makan dan minumlah kalian, kata Allah, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, maksudnya waktu subuh, fajar shadiq telah terbit. Sampai bagi start puasa waktu itu. Summa atimmu siyam, kemudian sempurnakanlah, lanjutkan siam itu illal lail, sampai malam. Jadi malam itu maksudnya apa? Tenggelamnya matahari. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Wal muradu bil khaytil abyad wal khaytil aswad bayadun nahari wa sawadul lail, kata beliau. Yang dimaksud dengan benang putih dan benang hitam dalam ayat ini adalah bayadun nahar, terangnya waktu siang, wa sawadul lail, dan hitam atau gelapnya waktu malam. Artinya kalau sudah jelas antara terang dan gelap itu waktu subuh. Jadi waktu subuh itu, Pak, di zaman Rasulullah kan belum ada penerangan, ya kan? Belum ada listrik kayak kita sekarang. Akan tetapi ketika sholat subuh itu, Pak, antara satu sama sahabat itu sudah nampak wajah sahabat yang lain. Itu sudah terbit fajar shadiq itu. Nah, coba kita bayangkan atau kita umpamakan mati lampu. Waktu subuh itu kapan? Kecuali hari hujan, itu nggak bisa diprediksi, Pak, ya. Artinya ketika harinya ya cuaca bagus, nggak hujan. Kapan waktu subuh di zaman Nabi itu? Kalau datang orang nampak wajahnya, tahu kita ini nggak ada lampu nih, Pak, mati lampu.
sudah kelihatan wajahnya. Itu waktu fajar shadiq itu. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya, bahwasanya waktu subuh kita di Indonesia ini terlalu cepat, Pak. Ya. Banyak penelitian oleh para pakar, ya, yang mengatakan waktu subuh yang ada di kalender sepanjang waktu itu terlalu cepat, ya. Maka untuk kehati-hatian supaya sholat kita di waktunya atau tepat waktu, mesti kita, ya, akhirkan, bukan melalaikan, ya Pak, namun untuk supaya kita bisa sholat di tepat waktu. Karena kalau seandainya kita sholat di luar waktu nggak sah. Karena syarat sah sholat itu adalah dukhulul waktu, masuk waktu. Kalau sholat di luar waktu nggak sah. Maka untuk kehati-hatian, ya, supaya kita memastikan kita betul-betul sholat tepat waktu, coba kita mundurkan 30 menit dari jadwal orang umum yang biasa itu. 30 menit, setelah itu kita iqamah. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini untuk kehati-hatian. Habis azan, ya, 30 menit kita tunggu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa, Pak? Karena nanti dikhawatirkan kita sholat di luar waktu, sebelum masuk waktu, kan gitu. Ya, bahkan ada negara, Pak, kalau Bapak pernah umroh, ya, kemudian mampir di Turki, nah, itu lebih panjang lagi, Pak. Coba mungkin ada di antara Bapak ini yang ke Turki, coba subuh di Turki itu. Tetapi itu terlalu lama, sudah terangnya. Kalau di waktu kita sudah jam 6:15 baru mereka sholat, nampaknya orangnya. Di waktu kita masuk subuh gitu. Iya, itu terlalu pula. Kita sebelum itulah, gitu ya. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rukun yang kedua, asani, rukun yang kedua adalah niat. Ya, ini tidak beraturan dia, Pak, ya. Bisa kita katakan niat yang pertama, bisa yang kedua. Ya, yang terpenting ini dua rukun berpuasa. Bagaimana niat itu, Pak? Niat itu adalah syarat sah seluruh ibadah, tidak hanya puasa. Karena niat itu masuk ke dalam bagian puasa itu, maka dikatakan rukun dia. Jadi niat itu adalah sesuatu yang sangat penting, ya, dalam seluruh ibadah yang kita lakukan. Di antaranya shaum, ya, ibadah puasa. Bagaimana niat itu, Pak? Sebelum masuk waktu menahan, kita berniat sebelum itu. Dan hukumnya rukun, artinya apa? Kalau kita puasa wajib, lupa niat, batal puasa kita. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah, kalau lupa niat, tidak jadi masalah. Niat boleh diakhirkan dalam puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, tidak boleh. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mesti kita perhatikan masalah niat ini. Kemudian niat ini boleh sekali saja. Awal malam Ramadan sudah sah. Sekali saja kita niatkan di awal. Kita niatkan untuk 30 hari gitu ya, atau kita niatkan untuk seluruh 1 bulan. Tidak boleh. Tapi kalau kita ulang-ulang, itu bagus. Itu lebih utama. Ya. Setiap malam kita ulang niatnya. Kemudian niat tidak boleh dilafazkan. Nawaitu shauma ghadin, kan gitu ya. Saya berniat puasa besok, kan gitu. Lillahi ta'ala. Ya kan? Ini tidak ada. Ini kata ulama, at-talaffuz bin niyati bid'atun, ya. Melafalkan niat ini termasuk, menjaharkan niat, yang melafalkannya ini termasuk bid'ah. Kata ulama, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Maka untuk itu niat itu tempatnya di hati. Di hati aja, Pak. Jadi sebelum kita makan sahur, dalam hati kita, saya makan sahur ini buat puasa karena Allah. Itu. Ya, nggak mesti kita lafazkan. Kenapa?
karena tidak ada ya aturannya dari Nabi. Jadi aturan melafazkan niat itu bukan dari Nabi. Jadi kalau kita melafazkan juga berarti kita membuat aturan-aturan yang tidak ditetapkan oleh Nabi. Karena yang membuat peraturan dalam agama ini kita atau Nabi, Pak? Atau ulama? Nabi. Ulama itu harus merujuk kepada Nabi. Ya, ulama dipakai lihat berdasarkan dalil atau tidak. Karena ulama tidak maksum. Karena banyak orang berdalil ulama kan membolehkan Pak Ustaz. Sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan, iya itu bukan Nabi ulama itu. Kalau kita katakan boleh kita berdalil dengan perkataan ulama, berarti kita mengatakan boleh membuat syariat selain Nabi, boleh menetapkan syariat selain Nabi. Berarti ada Nabi setelah Nabi Muhammad yang maksum yang bisa menetapkan syariat berarti. Nah, maka ulama itu disuruh kita bertanya kepada ulama kan gitu. Bertanya dalilnya apa kan gitu. Makanya Allah itu kan mengatakan fas'alu ahla dzikri, tanyalah ahli ilmu itu ulama, tanya tentang dalil gitu ya. Ini tidak boleh dalilnya apa? Kita disuruh melafazkan niat. Dalilnya apa? Itu kita tanya ulama. Kalau tidak ada dalilnya, maka ulama manapun ya jangan kita terima. Ini hadirin yang dibilang, kita terima ulama yang menyampaikan sesuatu berdasarkan dalil. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun yang kedua adalah apa? Niat. Bi an yaqsida as-sha'imu bi hadzal imsaki anil mufattirati ibadatallahi azza wa jalla. Orang yang berpuasa meniatkan, memaksudkan tujuannya berpuasa, menahan diri dari segala yang membatalkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Itu niat kita. Jadi niat kita niatkan sebelum makan sahur itu Pak, untuk berpuasa, untuk saum, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu niat kita. Jangan niatnya bukan ibadah. Ada pula orang tidak makan, tak minum juga dia. Niatnya apa? Diet. Nah, itu enggak apa-apa, enggak puasa. Itu puasa secara bahasa, bukan menurut syariat. Kalau menurut syariat niatnya harus ibadah. Yang namanya ibadah itu yang pertama mengharapkan ridho Allah, kemudian yang kedua mengharapkan ya kebahagiaan di akhirat berupa surga dan dijauhkan dari neraka. Kan itu ibadah ya. Jadi ibadah itu tujuannya adalah menggapai ridho Allah dan mendapatkan bahagia di akhirat. Jadi niatnya itu Pak. Namun nanti ada dampak positifnya, hikmahnya secara dunia pun banyak. Kita bisa sehat, ya kan? Banyak sekali dalam ilmu kesehatan. Namun jangan itu tujuan kita Pak. Tujuan kita yang pertama adalah ibadah, supaya Allah ridho kepada kita, supaya Allah mencintai kita. Ini niatnya. Kemudian niat itu apa fungsinya dalam syariat? Dalam agama kita ini fungsi niat itu untuk apa Pak? Nah, fungsinya kata beliau yang pertama, fa bi niyati tatamayyazul a'malul maqsudatu lil ibadati an ghairiha minal a'mal. Dengan adanya niat akan terbedakan ada ibadah, ada perbuatan ya, ada perbuatan yang dimaksudkan untuk ibadah dan yang selain ibadah. Itu niat yang membedakan. Ada orang Pak sama-sama tidak makan, tidak minum. Di mana kita tahu orang itu beribadah atau tidak? Tergantung niat. Kalau ada orang makan tidak minum, niatnya untuk puasa, untuk menjalankan perintah Allah, karena Allah memerintahkan dia wajib hukumnya berpuasa ya di bulan Ramadan, niatnya untuk menjalankan perintah Allah, berarti dia puasa ya. Ibadah yang dia lakukan. Ada pula orang enggak makan, enggak minum, namun niatnya supaya kurus. Nah, itu tidak ibadah, itu hanya ada kebiasaan. Jadi niat itu fungsi yang pertama adalah membedakan antara mana amalan yang bersifat ibadah dan mana amalan yang bersifat adat, kebiasaan, perbuatan biasa dalam kehidupan dunia. Ini pentingnya niat. Ya, niat itu sangat penting sekali. Ada orang basuh muka juga,
cuci tangan, ya. Seperti wudu, Pak. Ada orang berwudu, bagaimana kita membedakan antara betul-betul berwudu karena beribadah dengan atau niatnya? Kalau niat yang tadi, niatnya adalah mengangkat hadas kecil, karena wudu itu niat kita adalah untuk mengangkat hadas kecil, maka wudunya ibadah. Tapi kalau hanya sekedar mencuci daki, hanya untuk membersihkan tubuhnya, itu adat kebiasaan, ya. Bersih-bersih doang itu, tidak dapat pahala. Tapi kalau kita berwudu dapat pahala terus kita. Iya, kalau kita lihat keutamaan wudu itu luar biasa. Setiap dosa itu akan keluar melalui wudu kita. Ya, kalau kita niatkan berwudu untuk mengangkat hadas kecil, ya, supaya kita lebih suci, gitu ya. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apalagi nanti setelah berwudu kita sholat 2 rakaat, ya. Tentu ya, Allah akan sediakan surga itu bagi orang yang sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa fungsi niat yang kedua? Wa bin niyati tatamayyazul ibadatu ba'daha an ba'dhin. Dengan niat akan terbedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Maksudnya apa? Ada ibadah yang hukumnya wajib, ada ibadah yang hukumnya sunnah. Tergantung dengan niatlah yang membedakan mana ibadah yang dia kerjakan untuk mengerjakan sesuatu yang hukumnya wajib, mana ibadah yang untuk yang sunnah. Niat yang beda. Ada orang sholat 2 rakaat. Siapa yang tahu apakah ibadah wajib atau sunnah? Dia sendiri yang tahu niatnya, dan Allah dan dia, kan gitu. Niatlah yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang berikutnya. Ini fungsi niat. Minimal ada 2 itu, ya, fungsi niat, ya. Sehingga kata beliau, fayuqsidus shaimu bihadzal siyami imma siyamu Ramadan aw ghairuhu min anwa'is siyam. Sehingga orang yang berpuasa, orang yang melakukan shaum, ya, memaksudkan, meniatkan dengan puasa yang dilakukan, baik itu puasa Ramadan atau yang selainnya dari puasa-puasa jenis puasa yang sunnah. Jadi dengan niatlah bisa. Ada orang puasa dia nggak makan, nggak minum juga. Di mana kita tahu? Ya, kita nggak tahu, ya. Kecuali dia kasih tahu, saya sekarang lagi yang puasa nazar. Kalau puasa nazar wajib itu. Atau dia mengatakan saya lagi puasa mutlak, ya, puasa sunnah mutlak, ya, maka itu sunnah. Maka yang membedakan itu adalah niatnya. Jadi niat fungsi yang kedua adalah membedakan antar jenis ibadah, antara satu ibadah yang dengan ibadah yang lainnya, antara ibadah yang hukumnya wajib dengan ibadah yang hukumnya sunnah. Inilah fungsi niat itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kemudian apa dalil rukun tentang niat ini? Ini hadis yang sering kita dengar, hadis dari Umar Ibnul Khattab, bahwasanya Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niat. Amalan apa saja dalam ibadah, ya. Kalau dia ibadah, kalau dia ritual, kalau dia, ya, amalan yang dicintai oleh Allah, maka diterima atau tidaknya itu tergantung dengan niat. Ya, maka apapun yang kita lakukan, kalau itu berbau ibadah, wajib mesti diawali dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Kalau seorang itu tidak ikhlas niatnya, batal ibadah tersebut, pahalanya nol. Walaupun secara ilmu fikih sah, gitu ya. Contoh orang sholat, kalau dia sholat tidak kentut, dia tidak dilakukan pembatalnya, sah secara fikih. Namun kalau dia tidak ikhlas, secara amalannya, ganjarannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nol, gitu ya, pahalanya. Ini disebabkan oleh niat. Maka pentingnya Bapak Ibu kita selalu memurnikan niat kita. Bagaimana niat ikhlas itu? Kita melakukan sesuatu itu karena Allah. Dorongan yang menjadi sebab kita melakukan ibadah itu adalah karena Allah. Itu kalau ada dorongan-dorongan lain
begitu pujian manusia, begitu harta, maka kita kesampingkan dulu, kita tolak dulu. Ya, jangan kita jadikan itu sebagai sebab utama kita melakukan hal yang berbau ibadah dengan dorongan-dorongan selain Allah. Wajib ya kita kerjakan karena dorongan Allah, karena ingin mengharapkan pahala. Itu. Kalau seandainya hanya dunia saja, rugi kita. Karena dunia ini sementara. Ya. Dunia ini rendah, enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan pahala-pahala besar sekali. Ya, bahkan pahala ibadah sunnah saja. Ya, sering kita dengar itu Pak ya, disebutkan dalam hadis sahih Muslim, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, gitu. 2 rakaat salat sunnah subuh saja. Itu kalau dibandingkan pahalanya dengan kehidupan dunia ini tidak bisa mengalahkannya. Lebih baik kata Rasulullah dari dunia dan seisinya ini. Jadi apa yang ada di dunia ini? Ada emas, ya Pak ya, ada harta, ada uang, semuanya gitu. Ini tidak bisa mengalahkan pahala sholat sunnah 2 rakaat. Ini luar biasa agama itu. Jadi agama itu nilainya mahal. Maka jangan sampai kita melakukan agama itu, menjalankan agama karena dunia yang hina, yang hanya sementara. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati kita selalu kita niatkan karena Allah untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya Pak ya. Jadi itu 2 rukun daripada ya shaum atau puasa. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Jadi pengertiannya, rukunnya sudah. Sekarang al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan poin yang kedua, hukmu siyami ramadhana wa dalilu dzalik, hukum puasa ya di bulan Ramadan, shaum Ramadan dan dalilnya. Kalau kita lihat sejarah puasa itu ya, maka sebelum puasa Ramadan itu Pak, karena puasa Ramadan itu pertama kali dilaksanakan pada tahun kedua Hijriah. Artinya ketika Nabi belum hijrah, ketika di Mekah itu belum ada puasa Ramadan. Ingat Pak, kapan sejarah pertama kali Nabi melaksanakan puasa Ramadan yang 1 bulan itu? Ketika Nabi telah hijrah 2 tahun di Madinah, tahun kedua Hijriah. Baru ada ketentuan, baru turun firman Allah surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, itu ayat turun setelah Nabi 2 tahun di Madinah. Di Mekah puasa apa? Itu pertanyaannya. Apa puasa yang dilakukan oleh Nabi sebelum turunnya perintah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan? Puasa 10 Muharram, atau disebut dengan puasa apa? Asyura, bukan Asura ya, ya. Asyura berasal dari kata ya asyar. Asyar itu artinya 10. Ya, 10 apa itu Pak? Muharram. Puasa pada tanggal 10 Muharram. Namun ketika Nabi pindah ke Madinah, belum turun Al-Baqarah 183 itu Pak, Nabi masih melakukan Asyura. Ternyata orang Yahudi pun puasa Asyura, gitu ya, disebutkan nama di sahih. Ya kan? Rupanya orang Yahudi ini puasa Asyura juga. Kenapa? Ditanya oleh Nabi. Karena kami berpuasa di hari itu, karena di hari itulah Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya yang kejam itu. Pada hari itu Allah selamatkan, dan pada hari itu pula Fir'aun Allah tenggelamkan katanya. Allah selamatkan, ia melintasi laut, ya, laut yang begitu luas. Dengan perintah Allah menyuruh Nabi Musa memukulkan tongkatnya, terbelah laut itu, kemudian terbentanglah jalan. Bergegaslah Musa dan kaumnya menyeberangi laut itu, kemudian disusul oleh Fir'aun. Namun ketika Nabi Musa sudah sampai ke seberang sana, ke tepian gitu ya, ke daratan, Allah kembalikan itu laut
yang tadinya menjadi daratan, Allah kembalikan tenggelam Fir'aun gitu. Pada hari Asyura itu, Pak. Kemudian Nabi tidak mau menyerupai orang-orang Yahudi itu. Karena Nabi selalu menyuruh umatnya khaliful Yahud, ya. Selisihilah orang-orang Yahudi itu. Jangan serupai. Maka kata Nabi, kalau seandainya saya diberikan waktu panjang, maka saya akan puasa 1 hari sebelumnya, atau boleh kalau nggak bisa 1 hari sebelumnya, 1 hari setelahnya. Kalau sebelumnya itu namanya Tasu'a. Tasu'a itu dari kata tis'ah atau tis'un yang artinya 9. Artinya tanggal 9 Muharram. Tapi kalau nggak sempat, boleh tanggal 11 Muharramnya. Ya, sehari sebelum, dan atau kalau nggak sempat sehari sebelumnya, boleh sehari setelahnya. Yang intinya jangan hanya tok puasa tanggal 10 itu, Asyura saja, karena menyerupai orang-orang Yahudi. Beginilah Nabi, Pak, pingin umatnya jangan, padahal betul ya, memang dianjurkan memang puasa di waktu itu. Sehingga apa? Sehingga turunlah setelah itu firman Allah 183 itu, sehingga puasa Asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah, dinasakh, yang hukumnya dihapus. Sehingga puasa Asyura tidak lagi wajib. Namun sebelum turun perintah Allah untuk puasa di bulan Ramadan itu, Asyura wajib, Pak. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Iya, karena sudah azan, ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan kita. Insya Allah kalau kita masih punya waktu untuk bertemu sebelum Ramadan, ya, maka insya Allah bisa kita selesaikan pembahasan fikih, ya, Ramadan atau fikih shaum ini. Kenapa? Karena di antara bentuk persiapan kita menuju bulan suci Ramadan adalah dengan mempelajari ilmu, ya, agama yang berkaitan dengan Ramadan dan ibadah di dalamnya, itu puasa atau shaum yang kita lakukan di dalamnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.